warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, saya akan membahas salah satu di antaranya yaitu implementasi Pancasila di bidang ekonomi. Langsung saja, apa pengertian sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila yang mengandung unsur kekeluargaan dan gotong royong. Di dalam sebuah sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun ahap perekonomian, namun dengan batasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hasil produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang berkaitan dengan perusahaan negara lain yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Namun, ada saja terdapat kelebihan serta kekurangan tersendiri yang terdapat di dalam sistem ekonomi ini. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila yang pertama, bebas dalam mengembangkan potensi inisiatif dan kreasi setiap warga negara dengan sepenuhnya selama tidak merugikan kepentingan umum. Yang kedua, dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan warga negara. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan digunakan dengan tidak bertentangan dengan hajat masyarakat. Yang keempat, bentuk perekonomian dibuat sebagai upaya bersama terhadap asas kekeluargaan. Adapun kekurangan sistem ekonomi Pancasila, yang pertama, dapat mengurangi daya kreasi dan inovasi masyarakat karena negara mendominasi perekonomian. Yang kedua, perekonomian ini cenderung berjalan kurang efisien disebabkan sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Yang ketiga, terjadinya pengambilan keputusan ekonomi yang lambat dikarenakan harus menyesuaikan dengan kepentingan bersama. Seperti yang kita ketahui, Pancasila ini merupakan ideologi negara Indonesia. Maka, sistem ekonomi demokrasi ini hanya terdapat di Indonesia. Terdapat beberapa contoh dari penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia. Di antaranya ialah yang pertama, koperasi. Dengan adanya sebuah organisasi dari koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila yang dilihat dari institusinya. Organisasi koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan kekeluargaan. Dalam pengelolaan dan distribusi kekayaannya dikuasai oleh para anggota sehingga kesenjangan ekonomi antar individu bisa diminimalisir. Koperasi merupakan lembaga keuangan simpan pinjam yang membantu para anggotanya untuk mendapatkan sejumlah uang maupun pinjaman modal. Yang kedua, BUMN. Dalam sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah proklamasi. Namun, apabila BUMN mengalami privatisasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi berkurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Yang ketiga, serikat buruh. Di dalam serikat buruh ini adalah sebuah bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Namun, dari keberadaan serikat buruh ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi atau juga meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya sistem ekonomi Pancasila menjadi salah satu pondasi
yang kuat bagi para pebisnis milenial di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila dapat dijalankan apabila kondisi perekonomian dan keuangan dalam bisnis tersebut menjadi baik. Bahkan, tidak sedikit para pelaku bisnis mengindahkan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.